Maaf tadi saya klarifikasi perkataan Ivi Batuta. Iya. Apa tadi Ivi Batuta bilang tengkurap? Tidak tengkurap. Tengkurap. Tidak tengkurap ya? Oh, tidak tengkurap ya. Tapi Kan ada Jumping. napi. Kiss 95,1 FM. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Kita lagi ngomongin mesraan. video pribadi, video bermesraan gitu ya, bareng sama pasangan. Gue tadi bilang kalau gue sih bikin. Kalau gue sih enggak, karena gue nggak pede. Bukan masalah apa-apa, gue cuma nggak pede doang. Apa yang bikin gak pede sih, bro? Ya, Kini perfecto banget bentukan lo. kan kelihatannya dari luar. Oh gitu. Iya. Tapi gue nggak pernah dapat feedback komplain sih. Oh cie. Yang ada malah repeat order. Sedap. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Melanie Ricardo. Selamat pagi, Mel. Selamat pagi, dua kesayangan di pagi hari. Sayang. Apa kabar, Eda? Baik dong, selalu sehat bersama dengan Kiss FM. Aduh. Ini kan Pak Suam-suam kuku udah dateng lagi nih ya. Ini seneng banget merapat-merapat, apalagi Jakarta lagi hujan melulu ya, Syai. Mbak, gue mau tanya punya deh. adik lagi nih, jangan-jangan bentar lagi nih. Enggak, kayaknya dia mau 2 aja deh. Nih kan sekarang Jakarta lagi musim hujan ya, Syai. Laki lo kebetulan juga lagi ada di Jakarta, Beb. Aduh, gue yakin banget lo tengkurap, telentang tiniin, tekan asik gitu kan. Aduh, Chloe mau punya adik lagi kayaknya nih. Ya Allah, jangan dong, Bay. Udah 4 peli umur kita. Nggak masalah, tadi kan dalamnya kan 3 peli. Oh, selalu itu. Casing 40, order deal selalu harus usia 17-18. Kita tuh harus targetnya ala-ala Jelo gitu dong, Syai. Nggak kelihatan 51 tahun. Maaf tadi saya klarifikasi perkataan Ivi Batuta. Iya. Apa tadi Ivi Batuta bilang tengkurap? Tidak tengkurap. Tengkurap. Tidak tengkurap ya? Oh, tidak tengkurap ya. Tapi Kan ada Jumping. napi. Nyamping ya, Syai. Nah, makanya nih kita kepingin tahu nih sedikit deh ya, agak nyerempet-nyerempet soal kemesraan kamu dan Tyson Lynch nih. Kalau gue tadi bilang kalau gue tuh memang mendokumentasikan sih sempet ada beberapa kali gitu loh. Kalau Bayu bilang enggak. nggak pernah sempet soalnya gue. Lupa ya. Bukan. Saking enaknya gitu. Ya elah, cuman masa kalau jadi video sebenarnya cuma 2 detik. Lagian juga Bayu nggak usah di videoin lah, Bay. Enggak. Kalau misalnya gimana juga siapa yang mau download? Waduh, ini tertantang nih gue nih. Apa gue coba bikin apa ya? Jangan, Jangan, makanya Bay. jangan. Kenapa sih, Mel? Kalau lo bikin nggak? Buat Ivi kalau boleh gue pesan 1 boleh nggak? Apa tuh? Apa tuh? Jangan gue bececer ya, Say. Itu dia. Makanya tapi gue ngaku dosa sih. Emang gue maksudnya bukan nggak dibilang ngaku dosa gimana ya? Maksudnya gue bikin sama laki gue tuh sempat ada. Nah kalau lo, Husband, right? yes. Kalau lo gimana? Bikin nggak? Sebenarnya ada perasaan mungkin dulu sebelum sekarang seperti geger seperti sekarang ini ya. Itu tuh pasti ada it cross your mind. Zaman dulu orang baru mulai nih iPhone, bisa video, bisa foto semua dengan cantiknya di handphone aja kan, tanpa harus kamera gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya setelah gue timbang gitu ya, plus sama minusnya kayak lebih banyak minusnya deh, Bo. Gitu. Karena maksud gue hanya gara-gara mungkin buat kita sih mungkin kalau yang husband and wife mungkin bukan apa ya, mungkin bukan yang aneh-aneh apa segala macam, tapi kan kadang-kadang tuh it becomes memory gitu kan buat kita berdua gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu dia, kita tuh mungkin ngerasanya gue udah delete. Dengan handphone semakin canggih ini kan kita udah makin gak bisa keep up ya, Bo. Gitu loh. Dulu hapus katanya ternyata masih ada lagi. Bisa dipanggil lagi filenya. Kalau menurut gua kagak usah dah gitu. Dengan your memory stuck in your mind aja deh gitu. Kalau Tapi jadi nggak pernah nih ada satu yang mungkin sekali lo nyoba terus udah gitu lo hapus gitu sama laki lo gitu, enggak ya? sampai saat ini sih belum. Cuma kalau zaman dulu nggak sampai begitu sih. Misalnya kemesraan apa sih anak ABG gitu ya kan, zaman BlackBerry kan. Tapi nggak sampai yang adegan ranjang ya. Iya. Cumi peluk apa ternyata habis berpelukan apa sih juga imut ya kan.
Iya bener. Sekarang kalau dilihat juga mau muntah ya deh. Nah, Gitu. nah sekarang kan lagi heboh nih kasus video yang GA sama MYD, ya kan? Dan banyak orang yang bilang nih kayaknya ya penetapan GA dan MYD sebagai tersangka tuh kurang tepat deh, karena kan dia sebagai korban gitu. Tapi ada yang bilang juga karena mereka yang bikin, ya mereka termasuk berarti pelakunya. Padahal yang lebih berat sebelah harusnya yang menyebarkan. Tanggapan lo gimana, Mel? Iya. Ya kalau buat gue pribadi jujur Bain, sebenarnya gue nggak bisa terlalu banyak berkomentar karena kan kompetensinya ini kan undang-undang dan segala macam gitu ya Bain. Jujur sih sebenarnya sedih ngelihatnya gitu ya. Iya. Tapi balik lagi gue sih serahin semuanya kepada hukum aja ya gitu. Dan apapun mudah-mudahan gue doain untuk teman baik gue ini semua yang terbaik gitu. Dan gue sih percaya satu hal, dan dia juga percayakan satu hal, bahwa apapun yang diizinin sama Tuhan tuh pasti untuk membentuk karakter dia untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah masalah ini nantinya selesai, apapun ujungnya gitu sih. Yang gue lihat juga dari respon dia juga, senang sekali gitu ya, karena dia tuh kayak siap untuk dibentuk sama Tuhan dengan problem yang gue tahu ini sangat nggak mudah. I cannot imagine gitu ya how she feels gitu loh. Nah, lo tadi udah bilang sebagai teman baik, dan gue tahu nih bahwa lo kan sama-sama berdoa bareng gitu kan, sama-sama saling menguatkan dan lain sebagainya. Kalau bukan menurut ya, tapi lo bisa cerita nggak sih, share nggak sih, maksudnya seberapa jauh ini mempengaruhi dia, kemudian juga gimana nih kalian semua sebagai teman-teman memberikan supportnya? Iya, terakhir kali ketemu gimana tuh, Man? Kalau terakhir ketemu waktu pergantian malam tahun baru ya gitu, memang kita kan menghabiskan pergantian tahun baru tuh dengan kebaktian dan kumpul sama-sama di rumah Yosi Project Pop gitu ya, bagi kakak rohani gitu. Karena emang menyadari bahwa tahun 2020 ini tuh bukan tahun yang mudah, bukan hanya untuk kita yang ada di situ aja, tapi buat semua orang kayaknya gitu ya. Dan 2021 kan banyak orang yang put hope for this year, tapi kan again kita nggak tahu lah hidup itu akan seperti apa. Tapi tetap kan kita pengennya nggak pengen menjadi orang yang tidak kehilangan pengharapan dan juga tidak punya optimisme dalam membuka tahun kan gitu. Iya dong. Tapi yang gue lihat sih kalau di awal-awal pastilah, of course, siapa sih, as long as lu ada daging, ada darah, lu pasti shock dan lu pasti takut, pasti khawatir, pasti banget gitu ya, Bo gitu. Tapi kesini gue senang sekali melihat responnya dia. Bukan berarti dia tidak punya kekhawatiran segala macam, tapi sebagai teman yang melihat dia dari dulu dan perubahan sampai sekarang, gue melihatnya dia si respons pretty calm, berserah, surrender to God gitu. Dan artinya percaya bahwa dalam apapun nanti keputusannya pasti Tuhan ikut turut campur, dan pasti rancangannya rancangan membawa kebaikan kok buat pribadi yang bersangkutan dan juga untuk semua yang terimpact gitu. Jadi gue senang banget karena apa? Karena knowing bahwa ini anak sebenarnya overthinking sama kayak Eke gitu loh, orangnya tuh gampang stres dan apa segala macam. Tapi cara dia merespon, karena juga mungkin ditempatkan di teman-teman yang bisa menopang di dalam doa dan segala macam gitu. Jadi ya emang udah disiapin sama Tuhan kayaknya ya, Bo gitu. Jadi pada saat ini teman ini begitu kencang terjadi, ada teman-teman, ada orang-orang di sekitar, of course family juga yang bisa mensupport dia dan menopang dia gitu. Oh, support system itu penting ya. Iya. Di situ lagi yang bisa menguatkan gitu. Iya. Kita tahu lo tuh cukup dekat dengan GA, udah gitu satu pertemanan, udah gitu berdoa bareng. Nah, terakhir ketemu kapan dan gimana tuh kondisinya? Ada obrolan-obrolan bahas itu nggak sih, Mel? Teman-teman tuh supportnya seperti apa sih? Itu dia. Yang pasti kan kemarin pas pergantian tahun kita menghabiskan waktu sama-sama untuk kebaktian dan buka tahun sama-sama untuk doa ya tahun 2021 dan untuk mengucap syukur buat tahun 2020, apapun itu bentuknya, apapun itu perjalanannya. Walaupun untuk beberapa daripada kami kayak gue kan kena COVID lumayan lama tuh, terus sahabat kita ini juga kan sedang menghadapi musim hidup yang cukup berat gitu loh. Jadi ya tetap kita mengucap syukur, artinya tetap bisa terlewati gitu ya, walaupun by the grace of God, walaupun dengan susah payah, dengan air mata, terlewati juga tahun 2020. Jadi ya kemarin tuh kita memutuskan untuk kumpul di rumahnya Yosi Project Pop untuk kebaktian sama-sama untuk buka awal tahun gitu. Jadi gimana, tapi dia sendiri kuat kan ya, Bo gitu, maksudnya kalian tuh memberikan supportnya dengan cara apa sih gitu? Soalnya yang sayang sama dia tuh banyak banget, yang mau ngebelain tuh banyak banget, dan khawatir pastinya gitu, kondisinya seperti apa ngadepin masalah ini. Yang gue lihat sih dia bisa respons dengan cukup baik, artinya bisa makan dengan baik, bisa istirahat
tidur dengan baik gitu ya. Ya bersyukur bahwa memang kayak udah disiapin sama Tuhan pada saat sebelum hantaman ini begitu kencang terjadi dalam hidupnya, dia ditempatkan bersama dengan teman-teman yang bisa menopang, bisa mensupport baik secara psikologis, spiritual, tentunya juga keluarga pastinya. Tapi yang pasti sih gue sih ngelihatnya responsnya untuk orang yang gue tahu banget overthinking sama seperti gue, saya sebenarnya sangat-sangat baik sih so far. Aduh. Bagus deh beneran deh, lo dan teman-teman tuh solid banget untuk bisa ngebantu dia. Dan ya kita juga bisa bantu doa aja sih sebetulnya sejauh ini ya. Semoga siapapun nggak cuman dia, tapi kita semua yang menghadapi masalah juga bisa dilepaskan bebannya nih di tahun 2021 ini. Amin. Mel, jadi balik lagi nih mengenai kemesraan suami dan istri ya kan. Tadi lo udah jelas-jelas bilang bahwa lo nggak akan pernah mau mendokumentasikan gitu dengan pertimbangan bahwa nanti gua hapus tiba-tiba ada lagi kata Bayu bisa dipanggil lagi. Tapi sebagai suami atau mungkin ya kita tuh pengen punya dokumentasi, punya eksperimen atau mungkin evaluasi yuk seru-seruan kita nonton bareng gitu. Nah kan ada keinginan itu dari suami. Nah lo sama Tyson sendiri menjaganya gimana, Mel? Kalau gue dengan tegas bilang sama Tyson, apalagi melihat sekarang perkembangan yang kita lihat deh dalam keseharian ya bagaimana gitu. Aku langsung bilang sama Tyson bahwa mending gak usah gitu loh. Artinya apapun yang kita pengenin, fantasi apapun segala macam sebagai suami istri sebenarnya kan sah-sah aja karena kan kita memang pasangan yang resmi gitu. Tapi nggak usah dituangkan dalam bentuk video, foto dan segala macam karena takutnya balik lagi gitu ya. Kitanya tuh juga teledor atau kitanya sudah menghapus ternyata masih bisa ada orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa menarik. Karena sekarang kan banyak orang yang jauh lebih pintar daripada kita. Teknologi kita nggak mampu untuk mendalami lebih lanjut ya, karena kita pikir udah kita delete tahunya ternyata masih ada gitu. Daripada kalau menurut gua ya udahlah mendingan kagak usah sama sekali gitu. Ya udah just leave some of the things. It's a lot better to just live inside of your bedroom without recording it, ya nggak sih gitu. Daripada aduh I don't wanna say it, tapi buat gue sih aduh ini impactnya luar biasa gede ya Bo gitu. Jadi mendingan kesenangannya cuma sebentar banget dan kayaknya lebih besar tanggung jawab yang akan diambil kalau ada apa-apa, jadi mendingan nggak usah deh gitu. Nggak usah ya. Iya. Jadi lo sama Tyson nggak pernah bikin, termasuk sama yang lain juga nggak bikin ya? Gigit bun-bunan. Terima kasih Melanie Ricardo. Have a good day. Yes. You too, bye. Kenapa sih orang bikin video pribadi untuk apa gitu? Kalau bilang katanya ada sensasinya ya? Ada sensasi memenuhi fantasi seksual kan. Nah makanya nih kita pengen tanyain langsung aja deh ya. Sebenarnya setiap orang, kalau gini, kalau gue tuh berasumsi setiap orang tuh biasanya kepingin kan. Lo nggak punya hasrat sama sekali untuk bikin? Pernah tapi nggak berani, pernah kepikiran, pingin tapi gue nggak berani untuk jalanin. Nah benar, makanya tuh kan tadi gue udah bilang hampir semua orang yang gue tanyain tuh rata-rata tuh it cross their mind. It was. Iya kan, maksudnya itu selalu ada mampir, cuma tinggal ada yang melaksanakannya atau enggak. Benar. Nah makanya sekarang kita tanya yuk sama Zoya Amiri. Selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi, Happy New Year. Happy New Year. Wah senang banget Mbak Zoya. Ini kan lagi rame soal video-video ini nih dari akhir tahun sampai awal tahun. Tadi kata Ivi untuk memenuhi fantasi. Nah dari sisi mata seorang seksolog, sebenarnya kenapa sih orang kepikiran untuk bikin video mesra atau video pribadi seperti yang itu? Ini jawabannya tidak mau menetralisir, tidak mau mewajarkan gitu ya. Jadi sebelum drama-drama hacker lah teknologi bisa diambil alih begini begitu, sebenarnya pada dasarnya bahkan pada beberapa konseling zaman dahulu kala ya kan, sebelum se-epic sekarang, sebelum Ariel, sebelum segala macam kejadian mulai dari Itenas yang bocor ya kan, itu pertama ya, Bandung Laut, Bandung Membara dan sebagainya gitu. Betul. Sebenarnya ada beberapa pasangan justru pada saat konseling itu disarankan untuk merekam, bukan disarankan, tapi kita mendiskusikan lah kayak gini-gini. Apa ya tekniknya gitu. Salah satu tekniknya sebenarnya adalah dengan merekam, melihat bagaimana mereka dan mereka melakukan evaluasi
itu juga membantu fantasi seksual mereka untuk terlepas dari pornografi dan untuk juga bisa benar-benar terkoneksi gitu secara emosi. Melihat diri mereka melakukan hubungan seksual, it's something really turn on. Gitu ya kan, oh ternyata gue kayak begini bentukannya ya kalau udah lagi semangat banget segala macam gitu ya. Cuma agak tidak berhasil bagi mereka yang terlalu sadar kamera. Ketika berhubungan seks, aduh posisi aku mesti begini, ini begini, rentong sih. Dasar lu nembak aja lu. terus gitu. Jadi buat mereka yang benar-benar pengen melihat tentang connection mereka di ranjang gitu ya. Karena sebenarnya cara pasangan itu terkoneksi di ranjang dan di luar ranjang itu adalah dua hal yang berbeda. Ada yang di ranjang itu bisa open segala macam, ternyata di luar ranjang kaku. Ada di ranjangnya kaku banget, bener-bener ya itu yang ala-ala gede bawang pisang, enfoan ya. Tapi begitu di luar ranjangnya komunikatif, bisa ngobrol apa segala macam. Dulu Bu, gede bawang pisang itu gimana maksudnya kalau boleh tahu? Diam aja gaya gitu loh. Gitu. Ada pergerakan gitu loh, Bang. Gitu. Buta gitu loh. Belum pernah dapet, belum pernah tahu. Sorry. Terus Mbak. Iya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu oke-oke aja kan. Seperti kata Wendy Maltz dalam teorinya mengenai sexual energy, segala macam hubungan seksual itu kan sebenarnya kontak seksual itu ya, atau silaturahmi kelamin ini sebenarnya kan itu pada taraf zero. Yang bisa bikin ini jadi baik atau buruk adalah manusianya kan yang terlibat di dalamnya. Pembuatan videonya sih pada dasarnya menurut aku netral ya. Selama ada konsensual dan tidak koersis, kan itu aja kalau orang dewasa di atas 18 tahun ya. Iya sih. Dua-duanya sama-sama suka gitu. Nah, kalau misalnya soal video dari 19 detik dari GA ini sih hampir sama menurut aku sama kasusnya Ariel gitu. Waktu aku jadi saksi ahli tahun 2010 dan sedihnya ternyata masih banyak manusia di Indonesia dan hukum di Indonesia itu tidak berkembang setelah 10 tahun. Bahwa kita harusnya sebagai warga negara dilindungi haknya, hak privasinya gitu, bukan justru malah dihakimi gitu. Kan tugasnya negara bukan menghakimi moral kita ya. Iya. Justru harusnya ngelindungin kita gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kalau mau seks dipertanyakan apa sih? Apakah ini kewajaran? Iya, bukan sebuah kewajaran ya. Aku nggak mau menormalisasikan itu. Tapi jika ada yang terpikir untuk melakukannya sih, I think itu oke. Cuma kalau sekarang sih karena kekerasan gender berbasis online ini tidak membuat kita malah yang harusnya dilindungi menjadi korban, ya mendingan jangan dilakukan deh. Gitu. Jadi padahal dulu sempat merupakan bagian dari terapi gitu ya, agar bisa jadi bagian dari terapi. Bisa jadi bagian dari terapi, tapi justru sekarang Zoya nih kayak mungkin perlu sangat berpikir gitu, bahkan jangan deh karena kita mungkin secara hukumnya tidak mendukung dan lain sebagainya begitu ya. Iya sih gitu. Kalau aku jadi lebih menyarankan ya udah deh gitu ya. Pasti ada cara lain untuk dilakukan. Nah itu dia. Itu kan juga sebenarnya ya bisa seru, tapi kalau misalnya resikonya sebesar ini nggak worth it banget gitu. Ya kita yang jadi korban kita malah diarak begini, dipermalukan gitu ya. Buat saya tuh kayak KBGO ini PR banget sih buat negara ini gitu ya, dan buat orang-orang yang menghakimi gitu ya. Untuk selangkangan orang lain gitu pada ribet semuanya ya ampun. Nah, pertanyaannya berarti kan ada cara lain gitu. Karena memang fantasi seksual tuh banyak, cuman kadang-kadang kita pengetahuannya kurang. Nah, cara lainnya tuh bagaimana sih sebetulnya? Iya, untuk dapat sensasinya, untuk digunakan sebagai evaluasi, untuk bisa ngasih tahu mungkin gimana koneksinya. Itu cara lain selain video gimana Mbak? Cara lain selain dari video tuh kayaknya pengalaman pribadinya Isi tuh oke tuh. Gimana tuh? Gue pernah diwawancara. Jadi gini. Listeners, jadi ada, kita tuh udah tayang belum sih itu? Ya ceritain aja. Jadi gue pernah. Itu seru banget sih. Ya, jadi gue pernah diwawancara nih, gue dan laki gue Edu itu pernah diwawancara sama Zoya. Kebetulan yang belum tayang, nanti kalau udah tayang gue kabarin deh. Ditanya bagaimana kehidupan pernikahan kami termasuk urusan seksual. Sebenarnya lebih kepada urusan seksual. Ya udah, dengan segala macam pertanyaan kebongkarlah bahwa memang
ya intinya sih sebenarnya gue sama Edu tuh sangat kompatibel gitu ya kalau menurut kamu gitu Iya, ya. sexually compatible. Sexually compatible. Karena ada Edu sama komunikasi. Ivy tuh berbagi komunikasi gitu ya. They enjoy sex as it is. Ada orang yang bilang, iya gue tuh suka seks, tapi habis itu nggak inisiatif, nggak tahu bagian tubuh mananya yang mudah dirangsang dan sebagainya. Berbagi fantasi seksual tanpa dihakimi oleh pasangan itu adalah cara yang paling seksi, bahkan lebih seksi dibandingkan melakukan sex tape gitu. Jadi ngobrol gitu loh. Diobrolin aja kalau emang tujuannya untuk mengevaluasi ya. Iya, gitu diobrolin. Memang soalnya ya kadang-kadang pasangan suami istri itu juga menjadikan itu sebagai aktivitas yang bukan perlu diobrolin gitu loh. Padahal perlu diobrolin lah, bagian enak nggak enak, bagian seru yang nggak seru gitu. Jadi dan itu selalu harus sering diobrolin nih. Iya Kayak sih. evaluasi di meeting kantor gitu. Oh my god, so true, beneran. Diobrolin ya. Lebih seksi kan, gitu. Kalau misalnya mungkin orang pikir, oh iyalah gampang lah ya, isi kan demen ngobrol. Berapa banyak sih orang yang demen ngobrol, terus dia gitu, very chatty gitu, terus fun, terus tetap aja ngomongin seks kaku kan. Iya. Isi sama Edu tuh enggak gitu, mereka tuh yang ini kalau ini seru banget ya nih gini ya, segala macam. Bahkan ya kalau misalnya nanti kalian lihat di YouTube gue juga ya, mereka berdua tuh lucu banget gitu, ketawa-tawa ngebahasin mereka bisik-bisik gitu. Nah tapi sebenarnya menarik tuh Bay apa yang dibilang tadi sama Zoya gitu, karena gue setuju banget. Ada orang yang kelihatannya kayak gue nih, kelihatannya chatty di luar, tapi sebenarnya urusan seks mungkin gue agak sedikit tertutup, ya nggak yang pengen kelihatannya gimana gitu. Begitu juga tapi kebalikannya dengan Edu tuh kalau di luar kelihatannya kalem, tapi di urusan itu dia sangat terbuka. Nah menurut gue sih yang paling penting tuh adalah ada salah satu pihak yang mengajak gitu loh. Salah satu pihak yang mengajak diskusi ya. Dan di dalam hal ini sih gue harus mengakui memang Edu duluan yang ngajak diskusi, dan menurut gue itu tepat gitu loh. Surprisingly ya. Iya. Edu duluan. Iya, dan itu tepat. Tapi gue jadi teringat obrolan sama Zoya deh. Maksud gue jadi emang bener sih tidak bisa kita harapkan bahwa setiap orang tuh akan mau dengan sangat nyaman berbicara mengenai urusan seks, bahkan urusan seks sendiri gitu loh. Sebaiknya Pak suami yang memulai duluan untuk obrolan-obrolan atau bahas soal ini tuh gimana? Anyone, laki nggak perempuan gitu. Kalau misalnya suami duluan, ada juga orang yang perempuan-perempuan yang ketika suaminya membuka diskusi malah bilang, kamu hiperseks sayang. Nah, judgmental ini yang parah. Kalau perempuan yang mulai duluan juga ada aja yang bilang, ini kan bukan perempuan, harusnya nggak mikirin seks. Well, laki ataupun perempuan kan adalah makhluk seksual ya gitu. Jadi sebenarnya dibandingkan merekam, itu resikonya sebesar ini, negara nggak melindungi pula kalaupun kita bersalah. Kalau sebagai fantasi seksual itu kan tidak bisa terlepas dari fantasi-fantasi tentang khas kita sendiri. Sama kayak gini, ada buku bagus banget ceritanya, taruhlah Lord of the Rings, 50 Shades of Grey, The Devil's Wears Prada, begitu difilmin, kok beda ya? Kenapa? Karena pada saat kita membaca, kita punya fantasi kita sendiri. Waktu kita berbagi fantasi sama pasangan kita, itu kan beda gitu ya. Mungkin nggak semuanya harus diaplikasikan. Ada beberapa fantasinya Isi juga nggak diaplikasikan oleh suaminya, tapi they was like fun talking about it gitu loh, yang kayak oh my god ini seru banget sih, tapi kita nggak akan melakukannya ya beb, dia kayak begitu loh mereka. Oke, pertanyaannya gini Mbak Zoya, untuk bisa punya hubungan yang hangat dengan pasangan, mungkin salah satunya ada orang yang kepikiran caranya adalah dengan video, atau mungkin caranya seperti Ivy dan Edu pakai ngobrol gitu ya, diskusi supaya ada koneksinya lagi, bisa mendapatkan pengalaman yang diinginkan gitu. Nah tapi kadang-kadang tuh untuk memulainya kan ya ada mungkin udah repot sama hidupnya, urusan anak-anak, pekerjaan apa segala macam, itu dibiarkan, akhirnya dua-duanya sudah menjadi bagaikan gunung es yang membeku. Aduh, kalau as usual ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan supaya kembali mencair gitu loh Mbak Zoya? Ada nggak sih tips-tips supaya untuk spice up your sex life gitu? Sebenarnya kan pertanyaannya justru begini, seberapa penting sih kebahagiaan di dalam rumah tangga kamu? Wah, penting sekali kalau pasti. Misalnya dari skala 1 sampai 10, misalnya 10 mbak, 11 gitu ya. Oke, supaya sampai 10, what did you do? Apa yang sudah kamu lakukan untuk membuat kamu dan pasangan kamu bahagia? Kalau cuma dengan membuka sebuah pembicaraan,
dan ketakutan dan segala macam, ya udah let's be vulnerable. Kan susah memang be vulnerable pada pasangan untuk merasa ringkih. Kayak saya dengan bilang begini mulainya, yang can I trust you, gitu ya? Boleh nggak aku percayain kamu dengan fantasiku, gitu? Karena kenapa? Fantasi yang di sharing itu kan adalah hal yang membuat kita vulnerable. Kita kan nggak mau dijudge, apalagi secara seksual oleh pasangan kita. So, jadi membuka pembicaraan dengan menjadi vulnerable, gitu, bahwa aku mau percaya sama kamu, I want to trust you with this, gitu ya. Kalau sampai mau ngomongin ini aja nggak bisa, ngapain nikah misalnya ya, kita sehat-sehat, kita tuh akan sama-sama sama orang ini kurang lebih 30-40 tahun loh ke depan. Dan untuk hal ini kita nggak bisa omongin, gitu. I think it sucks ya, gitu. Jadi ya udah, gitu, dari kita awali dengan kayak gini. Kalau sampai ya ampun udah usaha kayak gini, udah vulnerable, malah ditembak langsung lagi sama pasangan, segala macam, ya there must be something wrong with this relationship. Ya udah, kita counseling aja deh, kita mesti figure something out. Karena nggak bisa mempercayai fantasi yang belum tentu juga kita lakukan, tapi kenyamanan untuk bisa berbagi our inner thought, inner sexiness, itu bener-bener pengaruh banget buat relationship. Udahlah, nggak usah ngomong pakai gaya helikopter lah, gaya laba-laba, puter balik, gitu ya, dibalik-balik segala macam. Ini dulu deh, gitu, mencoba untuk bertelanjang secara emosi sebelum kita bertelanjang secara fisik, gitu, dengan pasangan kita. And I think it will be really sexy, gitu ya. It's more sexier than sexy. Aduh, gue pengen banget nih nonton episode lu sama Edu dan juga tayangan-tayangan lain. YouTube channelnya apa namanya Mbak Zoya? Kita ada di Orami, gitu ya, YouTube-nya Orami, sama ada juga yang sesi keduanya itu isi di YouTube channelnya Zoya Amirin. Siap. Semua serinya. Seru loh di YouTube channelnya Zoya Amirin tuh selalu seru. Pokoknya nonton deh teman-teman, beneran asli, serius. Aduh. Ya, thank you banget loh. Kita di sini udah jadi mendapatkan pencerahan, terutama Bayu nih kayaknya nih langsung dirinya langsung nggak tenang gitu kayaknya ya. Mau pulang nih loh siarannya. Aduh, boleh nggak sih aku pulang duluan? Mumpung lagi WFH tuh dia. Pokoknya thank you so much ya Zoya Amirin. Sama-sama sih. Thank you. Have a good day Mbak Zoya. Nah, untuk mengetahui soal sisi hukumnya, sekarang kita akan ngobrol dengan peneliti di Institute for Digital Law and Society, ada Mas Ari Sembiri. Selamat pagi. Pagi Mbak Isi, pagi Mas Bayu. Aduh, ini beneran kita penasaran dan kepingin tahu banget, karena kan buta hukum nih ya. Menurut kami berdua kayaknya kalau misalnya kita bikin terus udah gitu kita nggak sebarin, kita simpen aja, tapi ada orang yang nyebarin, harusnya kita nggak dihukum. Tapi sebenarnya gimana sih? Soalnya kan dari yang sekarang ini lagi ada beredar kasusnya, kok jadi dia yang kena hukum gitu. Aku pengen tahu deh bedanya gimana. Nah, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya perlu sampaikan, sebenarnya hukum itu tidak terlalu jauh berjarak dengan common sense. Mbak Isi dan Mas Oktora. Jadi kita itu bisa memahami hukum pertama kali adalah dari common sense. Baru kemudian kita carilah pasalnya. Jadi common sense Mbak Isi dan Mas Bayu tidak salah. Sama sekali tidak salah. Nah, dari jauh dulu sebelum before Christ, itu ada namanya Aristoteles, itu jelas-jelas sudah memisahkan antara apa yang disebut dengan urusan polis dan apa yang disebut dengan urusan oikos, yang kemudian hari kita kenal dengan privacy. Nah, apa yang disebut dengan polis itulah semua urusan yang bersifat publik, yang di bawah pilar-pilarnya gedung mewah di Romawi sana dibicarakan. Tetapi apa yang disebut dengan oikos itu menjadi domestic sphere atau private sphere yang harus dipisahkan dari political sphere. Nah, bicara seperti common sense kemudian kita ambil akar dari katakan filsafat hukumnya, maka sebenarnya apa yang menimpa video-video porno yang dibuat katakan oleh individu untuk konsumsi sendiri memang secara akar pemikiran tidak memiliki dasar untuk ditindak secara hukum. Nah, secara hukum yang normatif
yang seharusnya. Itu yang pertama. Nah, kalau di luar negeri kan sebenarnya ada banyak juga kejadian-kejadian, bahkan jika selebriti gitu ya, kayak dulu sempat Kim Kardashian videonya tersebar, tapi mereka nggak berurusan hukum. Tapi kenapa di Indonesia orang yang membuat video pribadi yang ya tanpa sengaja tersebar ya, niatnya padahal untuk konsumsi pribadi, tapi harus berhadapan sama hukum. Nah, itu dia, bahkan dihukum. Kenapa di Indonesia itu? Kayak gitu? Nah, itu jawabannya gini, bagaimana jika urusan oikos atau rumah tangga di dalam kamar itu kemudian menjadi urusan publik? Itu kan yang argumentasi dari penyidik mengapa kasusnya artis tertentu ini dibawa ke proses hukum, karena harus bertanggung jawab dong. Kan jadi buah bibir nih, masyarakat jadi resah dan sebagainya. Nah, dalilnya di situ yang dipakai oleh penegak hukum, khususnya penyidik. Tetapi secara kita bicara dulu akar nih. Kalau soal penegakan hukum, Mas Bayu dan Mbak Ivi, itu semua perbuatan kita bisa dipidana. Semua, bahkan saya bisa melaporkan Mas Bayu dan Mbak Ivi atas perbuatan yang saya nggak suka aja. Perbuatan tidak menyenangkan. Misalnya tiba-tiba bersendawa di depan saya ketika sedang mewawancarai, katakan. Jadi semua segi hidup itu memang diatur oleh hukum. Tetapi di dalam penegakan hukum tidak demikian. Ada yang namanya legal reasoning, ada yang namanya ketika memperbuat, bahasa sederhananya mudarat dan manfaatnya dikaji. Jadi secara teleologis tujuan hukumnya apa sebenarnya? Nah, kita masuk ke dalam pasal, Mbak, kan yang disangkakan itu ada undang-undang pornografi. Nah, sebenarnya KUHP sudah ngatur. Masyarakat sih seharusnya nggak kaget, karena dari zaman Belanda emang itu sudah dipidana. Tapi siapa yang dipidana? Yang dipidana adalah pihak yang membawa urusan dari oikos ini, lalu merembes masuk ke urusan polis. Artinya dalam bahasa sederhananya yang harusnya domestik, misalnya harusnya bukan hanya soal video ya, bahkan chat, bahkan semuanya itu yang membawanya masuk ke dalam ranah polis, ranah negara, itulah yang bertanggung jawab, karena jelas garis embarkasinya antara urusan rumah tangga oikos dan urusan polis. Iya. Nah, Mas, kan gini nih, aku tuh rada bingung deh ya. Jadi kan karena nih ya, dengan kasus yang langsung aja deh mengerucut nih kita kepada yang ada sekarang. Ya, jadi ada saudari GA gitu, ada MYD ini gitu. Nah, kemarin itu kita sempat ngedenger bahwa memang tidak menyebarkan tapi ada kelalaian. Nah, lalai lagi deh tuh urusannya. Jadi bingung nih. Jadi kok kita lalai, kita juga salah nih gitu. Bukannya manusia tempatnya lalai. Nah, itu gimana tuh Mas komentarnya Mas Ari? Baik, pertama Mbak, dalam gini, yang aneh dalam penegakan hukum berbau seksualitas di Indonesia, korban selalu dianggap bersalah. Misalnya begini, ada kasus pemerkosaan, korbannya kita sebutlah sekarang memang tendensinya ke perempuan, tetapi laki-laki juga punya probabilitas. Wah, yang salah dia keluar malam. Yang salah udah jelas keluar malam pakai rok. Cuman tindak pidana yang bersifat kesusilaan korban kena. Sekarang begini, bayangkan kalau misalnya penjamretan, kita tidak pernah, polisi tidak pernah menetapkan tersangka seseorang yang memakai emas di kalung, di telinga dan di leher. Ketika dia dijamret, murni pelaku yang mengambil hak orang lain dengan melawan hukum, itu yang disebut sebagai pelaku. Tetapi dalam tindak pidana seksualitas, nah di sini anomalinya kita. Sementara di negara maju sebenarnya hal itu sudah jelas-jelas tidak pidana. Bisa pidana Mbak, bisa pidana jika korbannya atau korbannya adalah anak. Jadi dia membuat video itu dengan anak, usia anak. Itu yang namanya child pornography, yang dimanapun. Bahkan kita nonton saja di secara online itu penyidik cybercrime mereka bisa datang dan kemudian memproses kasus itu. Nah, di Indonesia tidak. Di Indonesia ini anomalinya. Iya, benar. Nah, kalau dilihat ya video ini, Mas Ari, video pribadi atau video mesra seperti ini kan sebenarnya bukan yang pertama kali gitu. Bahkan kalau dilihat di internet banyak juga yang bikin dengan sengaja video-video pribadi yang sebenarnya kalau dilacak ya bisa aja dicari tahu orangnya siapa. Tapi kenapa video atau kasus yang ini yang diangkat dan Pertanyaan yang sangat bagus, Mas Bayu, karena
itu tadi, karena kita belum sukses memisahkan antara urusan polis dengan urusan oikos, urusan negara publik dengan urusan rumah tangga privat. Mbak GA menurut saya apes, karena satu hal untuk Mbak Ivi dan Mas Bayu dan publik, bahwa hukum itu ada yang namanya politik hukum. Mbak GA hanya apes ketika sebenarnya kita bisa baca untuk kasus Mbak GA ini bisa digunakan untuk menjerat kasus-kasus serupa yang mungkin bersifat politis ya. Jadi beliau sedang apes saja, karena nanti GA aja diproses, masa yang itu nggak diproses? Kan equality before the law, tadi aja diproses sih. Nah, presiden itu kan sebenarnya kita bisa belajar dari kasus terdahulu yang artis juga, yang vokalis tuh. Iya, betul. Bagaimana kelalaian ada kepada vokalis tersebut, itu saja sudah banyak memunculkan perdebatan di ranah diskursus hukum. Jadi kita dari orang-orang hukum banyak yang nggak sepakat tuh. Nanti ulangi lagi, kemudian kita bisa membaca jika demikian, maka sebenarnya pertama secara penegakan hukum sebenarnya menurut saya penegakan hukum kita belum jelas arahnya. Apa manfaatnya memproses kasus seperti ini? Yang kedua, masih sangat kental unsur politis yang kemudian mendistorsi penegakan hukum yang harusnya murni. Itu secara penegakan hukum, mau secara praktik hukum, mau secara perkembangan hukum, demikian adanya. Oke. Jadi sebetulnya dari para penegak hukum sekalipun tuh sebetulnya ada ya mungkin ada perbedaan pendapat lah ya. Masih belum satu suara gitu soal ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang menyebar. Kenapa penyebar ini belum ketahuan, belum ditangkap dan belum diperiksa juga gitu? Gimana Mas Hari? Kan bukannya harusnya justru yang dicari yang menyebarkan gitu. Nah, banyak pendapat juga di luar sana mengatakan demikian. Gimana menurut Mas Hari? Itu sebenarnya kita bisa jawab dengan common sense saja, Mas, bahwa yang nyebarin kan wajahnya nggak terpampang. Jadi untuk mengejarnya jauh lebih mudah. Untuk yang kedua tidak terlalu menjanjikan secara politik hukum untuk mengejar penyebar ya. Karena sekarang saya jujur misalnya tanya deh yang nyebarin video terdahulu vokalis itu, kita nggak pernah ingat tuh namanya. Iya benar. Tapi diproses sih waktu itu. Memang diproses. Saya yakin ini akan dapat. Tetap juga dapat ya, tetap juga. Saya yakin dapat. Tetapi secara keterkenalan kan tidak terlalu penting untuk di exposure-nya ya. Ya. Oke, nah itu kalau dari sisi hukum menyebarkan, misalnya saya dapat nih video, terus saya forward ke Ivi gitu Bang. Nah itu saya akan bermasalah dengan hukum nggak? Jawaban seharusnya dengan jawaban senyatanya ya. Seharusnya tidak. Tetapi lagi-lagi bahwa semua bunyi pasal itu bisa dikenakan untuk semua perbuatan kita. Itulah yang aneh. Misalnya bahkan itu pertanyaan yang sedikit lebih rumit ya yang diajukan Mas Bayu. Yang lebih sederhana deh, Mbak Ivi titipin HP ke Mas Bayu kan gitu. Lalu kemudian Mbak Ivi pulang, lupa tuh. Karena dia nggak tenang, mungkin gaji Mas Bayu lebih tinggi. Lalu kemudian dia cari satu saksi, dia lapor ke polisi, Mas Bayu ngambil tuh HP. Dong. Unsur deliknya terpenuhi, mengambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum. Artinya HP itu berpindah ke Mas Bayu dengan melawan hukum, kan tentu tidak beli, tidak hibah gitu-gitu ya. Artinya apa? Semua sendi hidup kita, Mas Bayu, Mbak Ivi, itu bisa dikenakan pasal. Tetapi kemudian di dalam hukum ada yang namanya nurani hukum. Nah, nurani hukum inilah yang ditujukan untuk memahami apa sih inti dari hukum itu, inginnya mau gimana. Sebenarnya Mbak, ini nggak terlalu kompleks, terlalu tinggi begitu. Sebenarnya undang-undang pornografi yang dijeratkan ke saudari GA itu penjelasannya sudah jelas, menyatakan bahwa jika untuk kepentingan pribadi itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Jadi dikecualikan dia. Pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi di bagian penjelasan yang harusnya penegakan hukum tak boleh memisahkan. Jadi penjelasan
Bagian penjelasan itu adalah bagian intinya seperti pasalnya juga. Tetapi lagi-lagi kan dicari ada kelalaian. Kelalaian itu. Aduh. Lalu kemudian kenapa di transfer via airdrop? It doesn't matter. Transferring via airdrop, transferring via Bluetooth, it doesn't matter. Yang matter sebenarnya adalah ketika dia transfer, kedua belah pihak adalah kedua belah pihak yang berhak terhadap video itu. Ada konsen kedua-duanya, ada persetujuan kedua-duanya. Nggak mungkin GA ngerekam MYD bilang, wah nggak usah dong, gila, six pack gua belum jadi nih gitu, misalnya. Nggak mungkin. Kedua belah pihak sudah memberi konsen, artinya kedua belah pihak mempunyai hak terhadap video itu. So apa yang dilakukan saudari GA justru sudah wajar. Jadi tidak ada yang salah. Bagaimana kemudian kalau HP-nya rusak lalu diberikan, lalu si pihak berikutnya memiliki HP yang menyebarkan, itu yang dikejar. Dialah yang mendistorsi antara urusan oikos, urusan di dalam kamar dan kamar mandi. Privacy is so simple. Privacy adalah leave me alone when I am in my bath. In my bathroom, in my bedroom. Jadi di kamar mandi dan di kamar tidur, leave me alone. Kemudian dia yang membawa, yang harusnya dia ini melive GA and MYD alone, kemudian dibawa ke urusan publik. Nah ini yang mendistorsi. Yang mendistorsi lah yang jahat. Niatnya sudah jahat. Karena MYD dan GA membuat itu tidak ada bahasa hukumnya, Mas dan Mbak, itu adalah mens rea. Tidak ada mereka merekam tujuannya untuk misalnya jualan DVD di Glodok, kagak ada tuh. Itu beda lagi ya, kalau itu jelas. Iya mungkin, karena uangnya juga nggak menjanjikan bagi mereka berdua. Nah kemudian ada orang yang mendistorsi itu, membawanya ke publik, yang tentu niatnya sudah jelas jahat. Nah itu yang dikejar, karena ini inti dari kejahatan. Ada pelaku dan ada niat jahat. Jika tidak ada keduanya, hilang salah satunya, harusnya bukan kejahatan. Aduh seru banget ya dengerin ceritanya Mas Ari ini, sumpah jadi jelas loh. Gue ngerti istilah ada politik hukum, gue jadi ngerti ada nurani hukum. Asli. Gitu loh. Itu dia. Nah kalau kasus kayak begini, ancaman hukumannya tuh apa, Mas Ari? Kalau yang sekarang ini berlangsung, baik yang pembuat atau mungkin yang penyebar? Saya pikir Mbak dan Mas sudah bisa menyimpulkan bahwa saya setuju pada penyebar. Dan kemudian dengan dicari-carilah, saya tidak bersuuzon dengan penegak hukum, tetapi bisa menggunakan banyak sekali pasal. Ada pasal 4 ayat 1, pasal 29, banyak sekali, pasal 8, pasal 34 undang-undang pornografi, dan junto pasal 27 ayat 1. Nah, bicara secara bahasa publik, itu tidak terlalu penting pasalnya, Mas. Bahwa kemudian seseorang satu hari saja dihukum atas penegakan hukum yang tidak benar, itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 penjahat. Wah, iya benar sih. Itu filosofi hukumnya. Dan semua seharusnya jaksa memberikan catatan, kan gini, penyidik boleh menetapkan tersangka orang tuh, Mbak. Mas, tetapi sebenarnya di dalam teori hukum, dominus litis atau yang memahami secara hukumnya adalah jaksa. Maka jaksa bisa memberi catatan, kan bolak-balik. Harusnya kasus ini nggak P21 nih, tidak dilimpahkan ke jaksa untuk diperiksa ke pengadilan. Harusnya, karena jaksa lah yurisnya dalam penegakan hukum pidana. Harusnya Pak Polisi, tolong tutup saja. Mungkin ada banyak kasus yang lain, misalnya karena pandemi ini banyak begal, tolong ditangkepin begalnya. Banyak kasus lain nih, jambret nih, orang naik sepeda ke jambret, bukan ada yang ketabrak. Itu aja. Karena masyarakat nggak terlalu peduli dengan ini, tidak terlalu penting. Yang penting ini cuma di Jakarta, Mbak. Kita pergi ke jauh-jauh, mereka internet aja nggak punya tuh. Apalagi mau cari di download proxy dan kemudian mencari siapa GA, siapa MYD, they don't really care. Oke. Baik. Ya mudah-mudahan sih akan ada nurani hukum yang berbicara untuk akhirnya menjadikan kasus ini ya jadi yang terbaik buat semuanya ya. Ya kalaupun ini mau dijadikan sebagai presiden hukum, sebagai pelajaran, ya jangan sampai ada korban gitu di situ. Baik. Saya boleh kasih satu statement? Silakan, Mas Ari. Bahwa saya dari Cordilas, Institute for Digital Law and Society, sedikit saja cerita bahwa jika ada rekan-rekan entertainment yang kemudian atau siapapun publik yang tersangkut kasus ini, kami memberikan bantuan hukum kepada
siapapun yang kena kasus ini, misalnya dari sisi katakan selebritas, dari publik, bahwa ada yang memang tujuan kami memberikan bantuan hukum adalah untuk mendudukkan ada urusan privasi dan ada urusan publik. Nah, kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada siapa saja yang tersangkut kasus seperti ini, dari artis maupun dari orang biasa. Karena Mas, kalau misalnya begini, wah gila privasi, memang kita nggak punya aturan soal privasi itu. Tidak ada satu aturan pun. Saya sudah riset ke semua aturan, kita nggak ada definisi mengenai apa itu privacy, pengaturan mengenai apa itu privacy. Tidak ada satupun. Tetapi jika hanya karena itu kemudian kita mengagung-agungkan publik kemudian di atas privat, maka mulai hari ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah membongkar setiap pagar rumah kita. Karena udah nggak ada artinya. Pagar itu melindungi privasi. Benar. Betul. Baik, wah ini semakin jelas ya. Keren banget, terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih juga sudah mau membantu ya. Jikalau, tapi aku sih berharapnya nggak akan ada lagi siapapun yang terkena masalah atau kasus seperti ini ya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Mas Ari Sembiring, peneliti Institute for Digital Law and Society. Good day Mas Ari. Have a good day too. Bye. Makasih. Bye-bye. Wah, hari ini kita dapat banyak pencerahan ya. Maksudnya kita tahu kondisi GA seperti apa. Tadi Mbak Ani juga cerita tahun baru, teman-temannya cepat menguatkan. Terus dari Mbak Zoya, terus juga Mas Ari memberikan penjelasan dari sisi hukum. Mudah-mudahan sih ini bikin kita lebih jelas lagi, lebih terang lagi melihat soal video pribadi. Makanya lo jangan bikin-bikin gitu lagi nih, Bu. Iya nih. Lo suka bikin-bikin sih. Nggak. Buat apa sih? Terus caranya di mana? Lo kok? Gue jadi takut nih, sumpah. Bukan. Banget. Lo yakin cuma ada di handphone lo doang? Bukan, bikin gue parno. Lo tau gak sih hacker tuh bisa masuk ke handphone? Udah, stop. Sudah diam. Aduh. Tapi ya ini deh buat pelajaran buat teman-teman semua sih ya. Jadi apapun nih memang ya mungkin berhati-hati dalam arti kata. Kalau misalnya kita tahu kita tidak bisa berhati-hati, tidak kita lakukan sama sekali. Betul. Sapusin deh berarti ya. Iya, kita nggak pernah tahu kan. Ya ada politik hukum kan tadi sempat dijelasin juga sama Mas Hari. Siapa tahu ya ternyata kasus ini ya ada kaitannya sama politik, kita nggak pernah tahu juga. Jangan sampai nanti justru malah menimbulkan masalah. Jadi pikir 2-3 ribu kali kalau mau bikin video pribadi. Betul. Iya. Oke, baik kalau begitu. Jadi deg-degan mesti ceki-ceki. Oke, aku ceki-ceki dulu ya kalau gitu ya, Bang. Mau dibantuin nggak? Diliatin. Gua nggak percaya sama dia. Nggak percaya sama lu. Kiss 95,1 FM.